Maaf ya Mbak, Hah? anginnya terlalu kenceng ya? Ya maklum, soalnya kan AC-nya rusak. Saya mau tutup jendelanya, takutnya Mbak nanti kepanasan, malah keringetan, malah lepek nanti. Enggak apa-apa. Aman kok. Tapi meskipun berantakan tetap cantik kok Mbak. Ya, makasih. Ini saya mau ngebut anginnya kenceng, mau pelan Mbak juga harus buru-buru. Ini mau yang mana Mbak? Oh, sana, kucing! Kucing! Lagian di tempat yang tadi saya lihat, itu dayanya nggak yang besar, jadi kayaknya juga cuman cukup buat beberapa jam doang. Kok kamu tahu detail mobil listrik? Sering lihat di sosial media, Pak. Oh, Kadang kalau lagi nggak apa-ngapain, sering buka-buka sosmed saya. Lihat mobil listrik ya, siapa tahu bisa beli juga kan. Amin. Terus gimana ke kantornya? nggak tahu lagi saya. Tuh, Mau saya antar? Tapi pakai pickup. Nggak apa-apa? kamu nggak apa-apa nggak ngantri saya? Loh kalau saya nggak apa-apa, mbaknya gimana? Ini pickup loh soalnya tuh. Ada topraknya lagi. Gimana? Nggak apa-apa. Bener? Iya, yuk. Serius nih? Iya. Eh. Silakan. Mas Mbak tadi. Mbak, tapi ini nggak ada AC-nya ya? Sana. Kok nggak Iya. bisa? Saya juga mau bilang, ini sabuk penguangan rusak. Terus? Ya nggak pakai. Ini juga nggak ada AC-nya, AC-nya juga rusak. Ya paling kita pakai ini. AA. AC alam. Oke. Aman ya? Iya. Iya udah. Benar? Ya Nggak udah. apa-apa pakai ini. Ya mau gimana? Oke. Nggak malu kan? Enggak. Pelan-pelan tapi ya. Nah. Gue pikir dunia Davina Rosalia itu cuma soal kemewahan. Ternyata aku belum benar-benar mengenal kamu, Dev. Aku senang bisa melihat sisi Davina Rosalia yang gak gengsi naik pickup. Berangkat. Oke. Bismillah. Hati-hati ya sana. Tenang, Pak. Oke, penyamaran gue sempurna. Kamera juga udah oke, saatnya Dion beraksi. Panas banget tuh kulit gue. Debu lagi. Oh, mana sih ini angkotnya nggak ada. Aduh, mana panas banget lagi. Kipas error lagi. Aduh, tersiksa banget sih kenapa harus gini sih.
Mau naik kan, Neng? Pak, ini harus dempet-dempetan kayak gini. Ini nggak bisa semuanya pada keluar biar saya sendirian di dalam. Ya, namanya juga anggota umum, Neng. Emang begini. Naik mobil sendiri aja kalau nggak mau rame-rame. Ya, gimana sih? Aja. Mau naik kan nih? Nggak usah. Dasar anak kami. Duh, beneran deh. Aku nggak sanggup naik kendaraan umum. Apa aku balik aja ya ke rumah? Duh, udah jam 11 juga lagi. Tapi kalau papa makin marah, terus aku beneran dipecat gimana? Duh, jadi bingung deh. Nah, itu dia anaknya. Ya Allah, adiknya Mbak Davina, buset dah, jam segini baru berangkat kantor. Mentang-mentang kantor punya bapaknya, seenak-enaknya aja berangkat. Taksi, Dek. Pas banget lagi. Ya udahlah, aku naik taksi aja. Lagian Kak Davina juga nggak ngelarang naik taksi. Dia cuma nyuruh jangan pakai fasilitasnya papa. Bang, antar saya ke Kusuma Food ya. Oke, tunggu situ ya, biar saya buka pintu belakang. Tenang dulu situ. Oke. Masuklah. Kasih. Oke, mantap. Aduh, anginnya gede banget. Rambut aku berantakan gak ya? Maaf ya Mbak. Wah. Anginnya terlalu kenceng ya? Ya maklum, soalnya kan AC-nya rusak. Saya mau tutup jendelanya, takutnya Mbak nanti kepanasan, malah keringetan, malah lepek nanti. Enggak apa-apa. Aman kok. Tapi meskipun berantakan tetap cantik kok Mbak. Ya, makasih. Ini saya mau ngebut anginnya kenceng, mau pelan Mbak juga harus buru-buru. Ini mau yang mana Mbak? Sana, kunci! Maaf. Saya minta maaf. Maaf, saya Enggak, saya sengaja. minta maaf. Saya nggak ngelihat. Lain kali kalau nyetir fokus ke Iya. depan aja ya. Iya, maaf. Saya nggak fokus. Ya. Tuh kan, lagi-lagi aku deg-degan di deket Sena. Sumpah aneh, beneran aneh. Kenapa jantung gue jadi deg-degan begini ya? Aduh. Jalan lagi. Sana. Allah, Mas. Astagfirullah, maaf Mbak. Saya lupa. Tangannya jadi grogi saya. Maaf. Davina, please stop. Jangan grogi. Ingat, Sena itu cuma pacar pura-pura.
Lagi mau ngelamar kerja di Kusuma Food ya, Dek? Atau mau magang? Jangan panggil saya Dek. Lagian saya juga nggak mau ngelamar kerja di Kusuma Food. Saya itu brand directornya Kusuma Food. Oh, maaf Bu. Nggak tahu, saya nampaknya muda kali, masih kayak mahasiswa. Jangan panggil Bu juga kali, saya belum setua itu. Oh iya, enggak Dek, enggak Bu. Mbak aja lah, saya panggil Mbak ya, nggak apa-apa ya. Iya, terserah. Jarang naik taksi ya Mbak? Saya ini sering muter-muter sini, tapi macam nggak pernah saya tengok Mbak di sini naik taksi ya. Ya, biasanya saya nyetir sih bawa mobil. Cuman mobil saya lagi di bengkel. Oh gitu, iya. Itu kamera ya, Mas? Nah, ini dashcam Mbak, dashcam iya. Dia bisa nengok ke dalam, keluar kayak gitu. Kalau zaman sekarang ini, kalau jadi supir taksi harus ada ekstra hati-hati kita Mbak. Kalau enggak nanti suka banyak begal, apalagi malam-malam Mbak. Mbaknya udah kawin? Belum. Oh belum. Kalau saya udah kawin Mbak. Istri saya itu punya pekerjaan di rumah itu sampingan. Dia bikin buket bunga dari uang asli itu Mbak. Kadang uangnya itu 500.000 satu buket itu. Kadang satu buket 1 juta. Saya itu yang nganterin taksi nih Mbak, kalau buket-buket dia itu dikirim ke klien-kliennya itu. Saya tahu kok. Saya juga pernah tuh dapat buket bunga isinya uang. Oh iya? Pernah ya Mbak ya? Iya. Bahkan yang saya dapat itu buketnya bukan rupiah, tapi dolar. Wih, ngeri kali dikasih dolar kayak gitu Mbak. Siapa yang ngasih Mbak? Tunangan saya yang ngasih. Terus ya isinya itu satu lembarnya itu $100. Terus dia kasih saya banyak banget. Kayaknya lebih dari 100 lembar deh. Pasti orang kaya tunangan Mbak itu. Sayang kali dia sama Mbak sampai diratukan kayak gitu dikasih dolar Mbak. Kira-kira waktu itu Mbak, pas waktu dikasih itu ada ulang tahun atau anniversary kayak gitu ya Mbak ya waktu dikasihnya ya? Enggak. Dia tiba-tiba ngasih saya aja gitu, surprise. Soalnya waktu itu saya datang ke apartemennya dia kan, datang ke apartemennya dia. Terus habis itu saya ngeliat dia lagi ngasih uang dolar, satu tas itu loh, isinya uang dolar semua ke karyawannya. Terus habis itu saya tanya, tuh duitnya buat apa? Terus habis itu dia bilang, katanya mau ngasih saya surprise gitu, mau dibikin buket bunga yang isinya uang semua gitu, tapi dolar. Wah, romantis sekali tuh. Tunangan Mbaknya itu pasti macam ini, CEO di drama Cina. Tas isi uang dikasih Dipa ke anak buahnya. Udah pasti, ini praktek money laundry si Dipa. Dan dia lakuin itu dari apartemennya. Tunangan Mbaknya itu kan pasti bos itu. Kerja apa Mbak kira-kira? Saya mau ngelamar, siapa tahu ada butuh supir gitu kan, lumayan Mbak, gajinya dolar ya kan. Nggak tahu juga saya kerja apa. Oh, bisa nggak tahu? Ya ngapain juga saya tahu. Kan yang penting saya mau minta apa dikasih. Dia kerjaannya lancar, dia bisa ngasih-ngasih saya hadiah. Kan yang penting itu. Oh iya juga ya Mbak ya. Kayaknya Cian beneran nggak tahu deh. Berarti gue nggak bisa nanya lebih jauh soal kerjaan Dipa ke dia.